Sungguh cantik, sungguh menggoda, seru Unuk dengan suara menggelegar yang membuat tanah sekitarnya bergetar. Tubuhnya yang raksasa mendekati patung itu, dan tanpa ragu ia menyalurkan hasratnya. Dia memperlakukan patung itu seolah-olah gadis itu nyata, tak menyadari tipu muslihat yang telah direncanakan oleh raja. Usai melampiaskan nafsunya, Unuk merasa puas dan pergi, meninggalkan patung itu dengan perasaan lega. Aku tak perlu kembali, gumamnya sambil tertawa besar. Suaranya menggelegar dan bergema di pegunungan. Unuk pun menghilang dari pandangan, tak pernah kembali lagi ke kerajaan itu. Namun yang terjadi kemudian adalah sesuatu yang tidak pernah diduga oleh raja dan rakyatnya. Air mani Unuk yang tertumpah di dalam patung, bercampur dengan daging mentah yang ada di dalamnya, mulai membusuk. Busuknya daging tersebut mengeluarkan bau menyengat yang bahkan bisa tercium hingga ke desa-desa terdekat. Dari dalam patung, ulat-ulat sebesar bayi manusia mulai tumbuh dan bergerak liar. Ini bukan bagian dari rencana, kata salah satu penasihat dengan wajah pucat ketika mendengar kabar tentang fenomena aneh yang terjadi pada patung. Mungkin ini adalah murka Tuhan atas tipu daya yang kita lakukan, ucap seorang pendeta tua yang turut menyaksikan kejadian aneh tersebut. Ulat-ulat itu tidak berhenti tumbuh. Mereka menjadi kepompong, dan dari kepompong-kepompong itu, sesuatu yang lebih mengerikan lahir. Ketika kepompong-kepompong itu pecah, lahirlah makhluk-makhluk yang menyerupai manusia, namun dengan perawakan menyeramkan dan penuh kebuasan. Mereka adalah Yajuj dan Majuj, makhluk ganas yang lahir dari ulah Unuk dan nafsunya yang tak terkendali. Makhluk-makhluk ini segera menyebar keluar dari patung, mencari makanan. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Hewan-hewan ternak menjadi korban pertama. Mereka melahap segala yang mereka temui, dari sapi, kambing, hingga kuda. Rakyat mulai panik. Tidak ada yang tahu bagaimana cara menghentikan makhluk-makhluk ini. Mereka keluar dari liang kemaluan patung itu, satu persatu, bagaikan aliran air yang tak terhentikan. Desa-desa yang berada di sekitar patung itu menjadi korban pertama. Teriakan dan tangisan terdengar di mana-mana. Para petani dan penduduk desa melarikan diri, namun banyak yang tidak berhasil. Yajuj dan Majuj tak hanya memakan hewan ternak, tapi juga menyerang manusia. Raja, yang semula berpikir bahwa rencananya akan menyelamatkan kerajaan, kini dihadapkan pada masalah yang jauh lebih besar. Ini semua salah kita, ucapnya dengan penyesalan di depan para penasihatnya. Kita telah menciptakan monster yang tidak bisa kita kendalikan. Yang mulia, kita harus melakukan sesuatu sebelum seluruh negeri kita dimusnahkan. Desak salah seorang penasihat. Raja tidak tinggal diam. Ia memerintahkan pasukan terbaiknya untuk memburu dan menghancurkan Yajuj dan Majuj. Namun, setiap usaha yang dilakukan gagal. Pasukan yang dikirim selalu kembali dengan korban jiwa yang tak sedikit. Makhluk-makhluk itu terlalu kuat, terlalu cepat, dan jumlah mereka terus bertambah.